bagi kami lebih dari cukup Tuhan. Tuhan Roh Kudus yang membawa kami senantiasa, bawa kami supaya kami tidak menyimpang kanan, tidak menyimpang kiri, tapi berpegang pada panggilan-Mu yang ilahi. Pujian, hormat, kuasa, kemuliaan adalah bagi nama-Mu. Kau perisai hidup kami, Kau pagar tembok sekeliling kami, tidak pernah ada jahat bisa menyentuh hidup kami. Engkaulah upah kami yang sangat amat besar. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya boleh berkata, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Saya duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke. Bapak Ibu senang sekali boleh kembali ke tempat ini lagi. Anda gak usah buka Alkitab, Bapak Ibu hari ini enak bisa melihat isi depan ada ayatnya. Dan di samping sini ada sebuah flip chart yang bisa dilihat. Bapak Ibu, saya mengerti hari ini bulan Juli masih ngomongin identitas nih. Bapak Ibu, Anda kan lahir di muka bumi. Ada banyaklah orang lahir kok sebenarnya tidak seperti yang saya inginkan kelahiran saya. Sebetulnya orang lahir di muka bumi adalah kehendak Tuhan. Tuhan memberikan kepada setiap orang di muka bumi ini tidak ada pilihan. Bapak Ibu mengerti dalam hidup ini gak ada pilihan loh. Anda bisa lahir di keluarga kaya, di keluarga menengah, keluarga miskin, Anda bisa hadir di mana saja. Bukan pilihan dan bukan kesalahan Anda. Kalau Anda lahir hari ini, saya lahir Pak di keluarga yang lagi dapat proyek, ya puji nama Tuhan. Saya lahir dari keluarga yang miskin atau di daerah-daerah yang terpencil, semuanya adalah kehendak Tuhan. Nah Bapak Ibu, saya mengerti bahwa hari ini Tuhan memberikan kepada kita anugerah yang besar. Iblis tahu nggak? Tahu. Tahu kondisi seperti ini. Dan muka bumi, penguasa dunia dikuasai oleh iblis. Tetapi Tuhan memberikan damai sejahtera untuk mengubah ini semua. Nah, kalau Anda lahir di keluarga miskin atau keluarga tidak punya, ada sebuah anugerah yang Anda punya sebetulnya. Yang pertama, engkau itu kan punya kepribadian tuh Bapak Ibu ya. Ya, pribadi punya kepribadian semuanya. Kepribadian itu tidak bisa berubah kecuali Anda terima trauma berat, rumah sakit, tiba-tiba orang berubah tuh. Jarang yang seperti itu. Pribadi, Anda punya kepribadian, tapi juga Anda punya karakter. Karakter orang bisa berubah. Makanya kalau orang tuh diajar karakter gitu ya, supaya berubah begitu. Nah Bapak Ibu, ini yang Anda lihat dalam sebuah kondisi manusia. Tuhan dalam semua bentuk manusia, Tuhan tuh punya sebuah project. Nah project Tuhan tuh apa? Kita buka sebentar yuk, Kisah 22 ayat 14. Kisah ini tentang Paulus. Paulus itu dulunya adalah orang yang luar biasa. Saya tuh pernah membaca sebuah buku yang ditulis oleh seorang penafsir Alkitab yang luar biasa. Tuhan Yesus pernah kedatangan seorang muda yang kaya. Pernah ya? Muda yang kaya datang, Tuhan apa yang aku harus buat supaya masuk kerjaan sorga? Tuhan bilang, oh engkau harus membuat hukum Musa. Tuhan berikan. 1, 2, 3, 4, harus hidup yang benar, tidak menyembah Tuhan dengan cara yang benar, hormat pada orang tua, tidak membunuh, tidak berzina, semua disebutkan. Dan orang muda itu berkata, Tuhan, aku sudah melakukannya sejak aku kecil. Apalagi yang aku harus lakukan? Tuhan melihat dia kaya raya. Dan Tuhan berkata, engkau kalau engkau pengen surga mudah, jual semua yang kau miliki, bagi sama orang miskin, engkau ikut aku. Lalu Alkitab berkata, lalu pergilah orang kaya itu dengan susah hati. Bapak Ibu, memang tidak disebutkan namanya siapa, tidak disebutkan. Tetapi orang ini sudah melakukan kehendak Tuhan, tepat persis seperti yang Tuhan katakan, 100%. Satu ketika saya membaca di sebuah ayat yang lain, Tuhan berkata tentang Paulus. Orang muda dan orang ini pernah bersaksi, waktu dia menjadi Paulus dia bersaksi siapakah dia di masa mudanya. Dia berkata dari orang dari Israel dan kemudian sukunya Benjamin dan dia berkata dan tentang hukum Taurat. Orang Farisi ini berkata, aku tidak salah sedikit pun, 100% juga. Ada yang bilang, ada orang yang ngomong bukan saya, bahwa orang muda yang datang itu adalah Saul atau Paulus. Siapa kebenarannya kita tidak bisa mengerti. Tapi Bapak Ibu, Paulus itu waktu orang-orang Tuhan sudah naik ke sorga dan orang-orang Kristen banyak, dia mengambil tindakan meminta surat dari
tua-tua dan pergi untuk menghabisi orang Kristen. Tangkap, siksa, masuk ke penjara atau dibunuh. Waktu dia lagi naik kuda ke Damsyik, tiba-tiba matahari punya sinar yang terang, menyinar pada dia. Dan dia terjatuh. Dia mendengar sebuah suara. Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Susah bagimu menendang galah rangsang. Nah Bapak Ibu, kisah ini loh. Waktu itu Saul jadi buta, dia masuk, dan Tuhan memanggil Ananias, tumpang tangan sama Saulus. Dan waktu tumpang tangan, inilah kata-kata yang dikatakan kepada Saul. Kisah 22:14. Allah nenek moyang kita, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, telah tetapkan engkau untuk, satu, mengetahui kehendak Tuhan. Ini Tuhan berikan pada Saul, diberikan juga pada Anda dan saya, untuk mengetahui kehendak Tuhan. Apakah kehendak Tuhan dalam hidup Anda? Anda harus tahu. 2, melihat yang benar, bukan melihat yang salah. Dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya. 3, yang ditetapkan pada orang yang baru bertobat, kepada Saul, kepada Anda dan saya. Mengetahui kehendak Tuhan, melihat yang benar, dan mendengar suara yang keluar dari mulut Tuhan. Kalau Anda melihat kisah ini merupakan sebuah rencana Tuhan yang terjadi. Karena Tuhan tahu manusia itu hidup di muka bumi ini, kondisinya itu bermasalah loh. Karena penguasa dunia kita katakan adalah iblis. Tapi Tuhan datang memberikan damai sejahtera bagi Anda dan saya. Nah, ini yang terjadi. Waktu engkau di muka bumi, kondisinya tidak seperti yang kau pikirkan. Kondisi itu mungkin berat. Kalau Anda dari keluarga baik-baik, semuanya baik-baik, tetapi dalam kondisi bertemu dengan orang lain, engkau mendapatkan bully. Engkau ditipu orang, disakiti orang, dianiaya orang. Engkau menerima semua yang buruk. Engkau bertanya, kenapa Tuhan? Bapak Ibu, satu hal yang bagus, saya akan berikan sebuah dasar dulu kepada Anda dan saya, apa yang harus Anda lakukan. Bapak Ibu, berikut ini adalah 10 hal yang Anda harus dapatkan. Sebab Anda mengerti 10 hal ini Tuhan berikan dan ini Anda nggak bisa milih benar atau salahnya. 1, ya pertama dulu. Jenis kelamin. Ada yang minta izin lahir sebagai wanita? Nggak ada. Sebagai pria ada? Nggak ada. Apalagi jadi yang gitu-gitu itu. Itulah, lain perkara lah itulah ya. Bapak Ibu, kondisinya gini loh. Tuhan tahu saya itu nggak bisa jadi wanita. Saya kalau sampai misalnya, mohon maaf ya, mens, cuti 2 bulan. Lama banget cutinya. Saya jadi pria, kenapa? Tuhan tahu saya sanggup jadi pria. Engkau jadikan wanita oleh Tuhan, Tuhan tahu engkau sanggup jadi wanita. Itu saja. Jadi saya mengucap syukur bahwa saya ini pria. Bukan saya memilih, enggak. Karena Tuhan sudah pilihkan buat saya, yang pilihkan Tuhan. Ini kalau Anda mengambil 10 hal ini dan Anda berusaha mengubahnya, ada banyak sakit yang Anda akan terima, ada banyak kelelahan Anda terima, ada banyak kesia-siaan Anda buang. Ada orang berkata, aku ingin mengganti jenis kelamin. Wah, itu dananya besar sekali. Bapak Ibu, Tuhan tahu wanita konon katanya itu lebih hebat daripada pria. Lebih tahan dingin 4 derajat. Jadi kalau 8 derajat pria sudah wanita masih santai-santai aja. Kan lemaknya banyak gitu. Ya, itu katanya begitu. Kalau wanita sudah 4 derajat sudah, yang pria tepar sudah. Lebih kuat 4 derajat. Lebih pintar daripada pria. Pria kalau bohong sama wanita, Anda dengar baik-baik ya. Wanita tahu hari pertama, tahu. Tetapi dia nggak punya bukti untuk membuktikan. Sepertinya ada yang aneh, ada yang nggak cocok ya. Tapi nggak ada buktinya, gitu loh. Jadi mau ngomong juga susah. Jadi pria kalau membohongi wanita, tahu hari pertama itu sudah tahu. Amin para ibu-ibu. Gak ada yang amin. Wah ada yang amin. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Saya harap Anda belum menikah. Oke. Bapak Ibu, tapi kalau wanita berdusta pada pria taunya 5 tahun kemudian. Yang ngasih tahu, orang lain taunya juga ngasih tahu. Hati-hati Bapak Ibu. Pria tuh gak bisa melakukan satu pekerjaan dalam satu waktu. Punya 5 perusahaan, dia seorang CEO.
Dia akan rapat PTA 1, PTB 1. Jadi satu waktu hanya satu waktu aja. Segini, segini, segini. Beda sama wanita. Dia bisa gendong anak. Dia bisa masak. Ngepel. Bisa. Dia bisa satu waktu pekerjaan banyak-banyak. Makanya karena wanita kuat dijadikan sebagai penopang. Amin. Enggak senang wanita nih. Nah, jadi yang kuat pria taruh di atas, wanita di bawah. Jangan diubah, jangan diubah. Waktu Anda berusaha tergoda mengubah itu sedikit demi sedikit, ada banyak kesia-siaan kau buat dalam hidup ini. Oke, Bapak Ibu. Yang kedua, ini Anda nggak bisa ubah nih. Nggak bisa ubah tuh tanggal lahir. Siapa yang bisa ngubah tanggal lahir? Aku mau lahir tanggal sekian. Lahirnya 29 Februari. Ulang tahunnya 4 tahun sekali. Habis 28 tanggal 1, 28 tanggal 1. Tanggal 29-nya 4 tahun sekali. Saya punya teman baik 29 Februari. Kenapa engkau lahir 31 Desember? Kenapa Tuhan waktu aku lahir Jakarta sepi? Ya 31 Desember. Sepi. Paling ucapan doa syukur tahun itu aja yang ada. Bapak Ibu, ini sudah kejadian. Engkau nggak bisa ubah kondisinya. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, berikutnya lagi. Nih. Urutan. Saya pakai warna merah, bukan karena saya marah loh ya. Karena merah yang tersedia, karena hitamnya nggak jelas. Gitu ya. Tanggal urutan saudara lahir. Anda boleh minta nomor berapapun, Anda duduk nomor berapa, di kereta Anda minta nomor sekian, Anda boleh di pesawat nomor sekian. Tapi urutan lahir siapa yang bisa minta? Kenapa Tuhan jadikan aku sebagai anak pertama? Aku kering kerontang kurus sekali. Adikku nomor 7 gemuk tambun. Karena waktu engkau dilahirkan orang tua masih miskin. Waktu adikmu nomor 7 lahir orang tua sudah kaya. Ya itu anugerah mau gimana? Engkau lahir di urutan pertama, kedua, ketiga, Tuhan yang memberikan. Katanya Tuhan sayang sama anak pertama Pak. Bapak tuh sayang anak pertama. Mama anak terakhir. Anak tengah layang-layang gitu ya. Amin, anak tengah. Nah, Tuhan sayang semua orang. Amin. Nah ini jangan berusaha diubah. Terutama ini. Saudara, engkau bisa nyari saudara sama teman-teman, ini saudara saya, Anda bisa ngaku saudara. Anda bisa ngangkat saudara sama orang lain, bisa, tapi saudara kandung, Tuhan yang pilihkan. Waktu engkau lahir dari keluarga ini, satu keluarga punya 5 anak. Kenapa engkau lahir keluarga ini? Tuhan, aku tuh menderita di keluarga ini. Papiku gak jelas yang mana, mamiku pergi, aku gak pernah dirawat. Bapak Ibu, Tuhan taruh engkau di keluarga ini. Sebutkan nama orang tuamu di belakang nama Anda. Saya Aruna Ben Wirjolokito. Aruna anak Wirjolokito. Ben itu artinya pembangun rumah tangga. Anda harus sebutkan nama orang tua Anda di belakang nama Anda. Tuh, saudara, Tuhan mengatakan, kakak saya ngambil warisan segini banyak, dasar orangnya begitu Pak. Mau gimana lagi? Adik saya kenapa orangnya begitu? Ya mau ngomong apa? Ini saudara Tuhan yang kasih kok. Anda harus menerima. Engkau harus tahu kenapa engkau ada dalam keluarga ini. Kenapa engkau ada nomor urut sekian. Kenapa engkau sebagai anak paling kecil? Ada maksud Tuhan. Gitu ya. Semua yang jadi dalam hidup Anda, kalau Anda berkata ada maksud Tuhan dalam hidupku, ada maksud Tuhan dalam hidupku, hidupmu akan bahagia. Amin. Sepi, ya, gak apa-apa, terus. Gitu. Anda gak bisa ngerubah ini. Suku atau ras gak bisa. Saya gak ngerti loh hari ini banyak orang itu rasialis. Melihat bentuk, warna kulit. Nah, jadi merasa bahwa ras ini sepertinya kurang canggih, lebih bagus ras ini. Anda gak bisa milih ras kan? Anda kalau Anda bisa milih, Anda pasti milih orang tua yang gak sekarang. Orang tuanya harus yang begini sama yang begini campur jadi kayak saya, keren gitu ya. Kalau orang tua bisa gak milih Anda jadi anak loh. Sama, ya rusak semua sedunia tuh. Ini merupakan anugerah Tuhan yang harus dilakukan selama Anda hidup. Bapak Ibu mengerti ya. Ras, suku. Makanya orang Kristen saya percaya bahwa hari ini kalau milih menantu, cari saja yang takut akan Tuhan.
Kedua, baik gitu ya. Ketiga, keempat ya kalau bisa kaya ya boleh gitu ya. Tapi jangan sukunya. Kayak mami saya tuh. Kakak saya di Amerika, sudah pulang sih. Waktu dia di sana, mami saya pesen, nanti jangan punya menantuku nanti orang Amerika ya. Saya bilang, mam gak bisa begitu toh. Orang Amerika lahir aja gak minta jadi orang Amerika, sudah jadi orang Amerika kok. Gak boleh begitu toh. Mami saya bilang, alasannya apa? Mami gak bisa bahasa Inggris. Oh, ya udah oke, kalau itu terserah. Anda boleh pakai itu sebagai sebuah alasan, tapi jangan karena orangnya dari ras apa. Bapak Ibu, sebagai orang percaya, Anda harus bersuka cita karena Tuhan menyelamatkan semua bangsa. Berikutnya, talenta. Ini orang mengerti, orang yang belajar memang bisa bagus, tapi talenta tuh beda loh Bapak Ibu. Talenta dibawa dari lahir. Kalau saya tanya sama Anda, apa talenta Anda? Ada mikir, apa ya? Aku gak tahu talenta saya sampai hari ini. Bapak Ibu harus mengerti, talenta itu dibawa dari lahir. Dan ini adalah modal yang Tuhan berikan dalam hidup talenta. Anda harus bersyukur talenta, Anda harus mengembangkan talenta itu. Dan talenta itu bisa berkembang dan semakin hebat. Saya pernah ngeliat video, lucu sekali. Anak ini umur 3 bulan sudah megang alat musik, 3 bulan. 3 tahun, masih kecil, tangga sampai, sudah main piano. Lagunya bagus. 3 tahun main piano dari China. Keren sekali Bapak Ibu. Saya bilang keren nih, bagus. Tapi begini, kemampuan main piano ya bukan dia yang minta, Tuhan yang kasih kok. Makanya berhenti Bapak Ibu kalau Anda ngelihat seorang penyanyi yang hebat gitu ya. Aku pengen seperti itu, Anda belajar bisa. Tapi talenta dari Tuhan. Anda kalau bisa memilih, gunakan semua kekuatan Anda untuk mengembangkan apa yang kau punya. Bukan apa yang kau tidak punya. Bapak Ibu, itu adalah anugerah yang besar. Nah, berikutnya. Orang tua. Orang tua. Ada yang bisa milih orang tua di sini? Ayah saya ngabur Pak, saya nggak ngerti ayah saya di mana sejak saya kecil. Ya Anda nggak bisa, orang tua itu diberikan anugerah. Anda punya orang tua yang ini yang baik sekali, ada anugerahmu mendapatkan perlakuan yang baik, puji nama Tuhan. Tetapi bagi orang yang tidak, tetap puji nama Tuhan. Karena orang tua Anda nggak bisa pilih. Kalau Anda tahu orang tua Anda bisa milih, Anda nggak akan milih Anda juga gitu ya. Jadi pilihan atas kelahiran seorang dan orang tua, semua Tuhan yang mengaturnya. Bapak Ibu, Anda harus tahu, 8. Anda makin lama, makin tua. Makin tua. Tampilan kita boleh berbeda. Ini karena sudah pandemi, masa pandemi sudah selesai. Sekarang bajunya hamba Tuhan pun sudah mulai enak gitu. Kalau dulu kan harus pakai jas gitu. Wah, jas. Keren, sepatu pantofel. Ya, tapi sekarang sudah enggak boleh begini karena sudah pandemi. Saya mengerti bahwa ini pandemi katanya sudah berhenti dan akan muncul yang baru. Nanti kalau pandemi sudah baru lagi, nanti berubah lagi gereja. Hamba Tuhan ini sudah pakai kaos oblong. Wah, lebih mantap lagi Bapak Ibu. Begini Bapak Ibu, tampilan boleh dibikin makin muda. Tapi Anda mengerti bahwa orang itu punya tingkat maksimal. Saya bertemu dengan seorang tante di kota Semarang. Saya sebutnya tante karena rekan dari mami saya dan ayah saya. Papi saya sudah nggak ada, suaminya dia juga sudah nggak ada. Jadi mama saya dengan wanita ini adalah, saya panggil tante. Tante ini berusia 90 tahun. Pakai tongkat. Kendor sudah. Jadi dia cantik di usia dia. Di usia dia. Tapi yang aneh, rambutnya hitamnya bukan main. Wah, saya bilang ini mantep nih. Kalau 70 masih hitam, masih apa? 90 masih hitam. Saya mengerti, kondisi bagaimanapun orang tuh makin lama makin tua. Jadi ada hal yang Anda harus terbuka mengenai hal ini. Makin lama orang akan makin tua, Anda harus mengerti. Nah, situasi ini ditambah lagi, nah ini yang 9. Masa lalu,
Anda bisa ubah masa lalu? Dulu, nah itu dulu. Dulu aku tuh begini, itu dulu Bapak Ibu. Anda melihat kalau orang melihat spion, spion mobil, spion itu ada di pinggir dan ada di depan, spion belakang. Bapak Ibu, kapan Anda melihat spion? Satu, kalau Anda mau mundur, hanya orang ngawur yang mundur nggak lihat spion. Nabrak mana-mana, pakai spion, Anda lihat spion dulu. Jadi kalau Anda melihat spion, nomor satu, Anda pasti mau mundur. Tapi kalau mau maju, mau nyalip mobil depan, Anda pasti lihat spion toh. Ya, ini identiknya adalah Anda sudah belajar SIM-nya dapat benar ya. Anda lihat belajar SIM-nya dapat benar. Kalau Anda mau nyalip mobil, Anda lihat belakang dulu. Sebentar, kemudian nyalip. Jadi apa fungsi lihat spion? Sebentar Anda lihat anugerah Tuhan, lalu engkau pergi ke depan. Tapi kalau engkau kelamaan lihat ke belakang, engkau akan mundur lama-lama. Masa lalu, siapa yang bisa ngubah masa lalu? Kenapa aku mengalami ini? Ya sudah terjadi, mau apa? Gitu loh. Sudah bagiannya, sudah kejadiannya seperti itu. Cerita 9 ini adalah dasar untuk kau mengerti identitas dalam hidup Anda. Nah, ada satu lagi yang nomor 10 yang paling dahsyat. Tuhan. Tuhan Yesus yang memilih Anda dan saya. Enggak ada di sini orang bisa milih Tuhan Yesus, enggak ada. Tidak ada manusia yang bisa milih Tuhan Yesus, cuma Tuhan yang memilih Anda dan saya supaya ada di sini. Dan selama-lamanya bersama dengan Dia, cuma Tuhan. Dan Tuhan ini mengatakan, ini semua adalah sebuah anugerah yang akan banyak sekali sakitnya, penderitaannya, kesia-siaannya yang kau buat dalam hidup kalau kau mengubah ini. Sebab rencana Tuhan cuma satu. Tuhan punya rencana, engkau harus pergi menginjil. Engkau dipulihkan Tuhan untuk pergi menginjil. Penginjilan adalah hal yang penting, di mana semua muka bumi mendapatkan hal keselamatan yang sama. Satu saja. Dan untuk itu Tuhan mengatakan, untuk mencapai penginjilan yang baik, Tuhan berkata, maka Tuhan engkau dan saya dibuat serupa dengan segambar dengan Kristus. Ini adalah hal-hal dasar tentang identitas manusia. Nah, Bapak Ibu, apa yang terjadi dalam beberapa waktu ini? Saya berusaha melihat sebuah statistik. Ya, tidak besar-besar, statistik yang biasa saja. Saya mulai mencari tahu. Dari statistik ini, berapa banyak persentase orang yang bertobat? Saya cari tuh datanya dan backgroundnya. Ternyata saya cek satu persatu. Bapak Ibu harus mengerti ya, penginjilan saya, kalau Anda, kenapa sih engkau nginjili orang ini supaya dia bertobat? Enggak ya, Anda tidak menginjili orang supaya orang bertobat loh. Ya, kita buka 1 Korintus 12 ayat 3. 1 Korintus 12 ayat 3. Firman Tuhan berkata, yang paling bawah tuh ya. Tidak seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi kalau saya menginjil seseorang, itu bukan karena saya bisa menobatkan dia, bisa membuat dia menjadi pengikut Tuhan, tapi supaya saya melakukannya karena ketaatan. Saya ulang ya. Jadi kalau Anda menginjil seorang bukan karena ingin supaya dia bertobat, tetapi adalah karena ketaatan Anda kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya bisa berkata sama orang 100 kali nginjil. Yesus Tuhan, terus nginjil. Wah, sampai dikaplokin. Nginjil. Kalau dia nggak berubah bisa toh? Bisa. Bapak Ibu, kenapa ada strategi penginjilan? Kenapa orang belajar untuk penginjilan? Sebab orang tahu menginjil itu butuh berapa kali. Ada yang setahun, 5 tahun, 10 tahun, bahkan ada 20 tahun, ada 40 tahun baru bertobat. Kita nggak pernah tahu kapan orang bertobat. Bapak Ibu, itu adalah rencana Tuhan. Lalu saya mulai mencari tahu, tetapi ada juga satu orang yang saya injili 1 kali. Bertobat tuh. Bapak Ibu pasti tahu tuh, hamba Tuhan yang besar gitu ya. Hari ini sudah hamba Tuhan yang punya gereja. Bapak Ibu saya tuh melihat kepada dia, kenapa dia bertobat? Karena penginjilan saya 1 kali loh bertobat. Ya karena anugerah Tuhan, bukan karena hebat saya, bukan karena hebat seseorang. Nah Bapak Ibu waktu saya mencari ini, saya tuh mengerti. Seluruh hidup Anda menerima semua yang buruk dalam hidupmu.
Anda menerima hal yang gak enak dalam hidup Anda. Anda disakiti orang, dibully. Bapak Ibu, di muka bumi ini, karena iblis berkuasa atasnya, manusia itu aneh-aneh loh Bapak Ibu. Iblis datang menekan yang ini. Gak semua orang bagus toh di masa hidupnya. Ada yang merasa mendapatkan yang gak untung waktu masa lahirnya. Ditekan oleh iblis, kemiskinan menekan dia. Dicerca orang, dihina orang, tekan semua sama dia. Waktu iblis menekan orang ini, manusia kan maunya normal toh. Waktu ditekan oleh iblis di sini, apa yang dia buat? Dengan caranya pribadi, dengan pola pikirnya pribadi, dia ingin normal. Lalu kalau ditekan sini, yang ini naik nih. Yang ini naik ini akan dianggap aneh oleh orang lain. Bisa ngerti ya? Iblis menekan yang sini, ditekan ke bawah sini. Yang ini naik dong. Ini dianggap aneh oleh orang. Bapak Ibu, ada 3 hal. Kalau Anda mengalami sebuah pertobatan, Tuhan akan membuat engkau, prestasimu akan kembali normal. Penuh 100%. Tapi bagi dirimu sendiri. Kalau engkau penuh 100%, 4, ya 4. Gitu ya. Kalau 7, ya 7. Jadi masing-masing nggak ada, semua orang 100 nggak ada. Ada yang 7, ada yang 8, 9, masing-masing penuh sesuai capacity-nya. Gitu ya Bapak Ibu. Kalau engkau setia sama Tuhan, akan dipulihkan sampai capacity-mu penuh. Gitu ya. Yang pertama adalah prestasimu akan dipulihkan Tuhan. Lalu kalau engkau kembali sama Tuhan dan engkau percaya, engkau akan dipulihkan. Pemulihannya setahap demi setahap ya. 1, 2, 3, 4. Enggak mungkin semua, langsung 10 enggak ada. Setahap demi setahap. Dipulihkan, penampilanmu akan bertahap berubah. Bapak Ibu, penampilan akan berubah dengan posisi yang normal. Itu terjadi bagi orang-orang yang mengalami sebuah pemulihan dalam hidupnya. Yang ketiga, hubunganmu dengan orang akan berubah. Anda yang tadinya kasar, tinggi hati, Anda yang tadinya penipu akan diubah Tuhan. Pelan-pelan diubahkan. Waktu Anda mengalami perubahan ini, maka hubungan orang lain dipulihkan, penampilanmu akan dipulihkan, dan prestasimu akan dipulihkan lagi. Nah Bapak Ibu, apa yang terjadi? Waktu engkau jatuh gini ke bawah, banyak orang hari ini lari kepada narkoba. Makin kena narkoba, makin hancur hidupnya. 2, lari kepada penipuan. Nipu kecil-kecil, wah untung nih, besar dikit, wah untung nih, besar dikit, untung. Jatuh kejaksaan gitu ya. Lalu yang ketiga, lari kepada free sex. Lari ke sana. Waktu dia ketemu, sudah banyak orangnya, terakhir AIDS kena. Selalu ada waktunya untuk sebuah hal sebelum Tuhan menjamah seorang, pasti ada sesuatu yang kau terus tambahkan terus. Lari pada narkoba, pada free sex, penipuan, terus. Yang paling enteng apa? Bully orang gitu ya. Kenapa orang lakukan seperti ini? Kalau Anda melihat, itu karena ada yang dalam hidupnya berkurang. Manusia ditentukan Tuhan untuk selamat. Tetapi dalam masa itu iblis menekannya terus. Jadi dia mulai membuat ini. Hal yang dipandang aneh oleh orang. Bapak Ibu, kalau orang bertanya apa yang bisa dilihat oleh manusia? Mudah, gampang, simple aja Bapak Ibu. Datang sama Tuhan, berduduk atau bersujud dan mengaku, Tuhan ini hidupku. Waktu engkau ngaku depan Tuhan, taruh semua kesalahanmu depan Tuhan. Tuhan akan memulihkan itu. Gak gampang Bapak Ibu, gak gampang. Step by step. Diubahkan, pelan-pelan diubahkan selalu. Nah, cerita perubahan ini adalah merupakan satu rencana yang panjang. Waktu Anda duduk mengerti Tuhan mau memulihkan aku. Engkau harus melihat loh Bapak Ibu. Dalam hidup manusia, ada orang, oh ini gak masalah kok. Seperti hidupnya gak ada masalah. Tetapi dia nyimpen. Gitu. Sampai titik tertentu meledak.
Manusia selalu akan membuat perbandingan seperti ini. Engkau harus duduk depan Tuhan dan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Raja dan mau turut kepada kehendak Tuhan. Waktu engkau turut kepada kehendak Tuhan, itu adalah rencana yang paling bagus. Kau duduk di depan kaki Tuhan, mengakui semuanya. Bapak Ibu Anda harus mengaku depan Tuhan, kalau engkau bicara orang tua saya, bukan salah orang tuamu. Bukan salah saudaramu, bukan salah temanmu, bukan salah tempat di mana engkau dilahirkan. Semuanya tidak jadi masalah. Tempat yang bagus adalah engkau datang sama Tuhan, duduk atau bersujud dan mengaku depan Tuhan. Semua kesalahan Anda, Tuhan Yesus sanggup menolong orang-orang seperti ini. Bapak Ibu, setelah engkau dipulihkan Tuhan, engkau akan diminta pergi. Ada dua Bapak Ibu. Satu, ke dalam, menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Yang kedua, keluar. Pergi menginjil, jadikan semua bangsa muridku, baptis mereka dalam anak Bapa dan Roh Kudus. Beritahu mereka pelajaran apapun yang telah kulakukan kepada mereka, dan ketahuilah senantiasa aku akan menyertai mereka sampai akhir zaman. Dua kisah ini, ke sana dan ke sini ini, adalah satu. Cuma satu saja Bapak Ibu di hidup Anda. Bapak Ibu kan Anda kalau saya tanya, kerja apa Pak? Saya seorang profesor, dokter, insinyur. Saya seorang buka toko, buka salon, buka bengkel. Atau Anda ada di pasar, banyak semua. Bapak Ibu harus mengerti loh Bapak Ibu. Bahwa cerita yang Anda katakan tadi itu adalah suplemen. Suplemen Anda. Dari situ Tuhan memberkati pekerjaan itu. Banyak orang berpikir, aku harus mengerjakan ini. Anda harus kerjakan karena tugas Tuhan di muka bumi Anda kerjakan. Tetapi ending dari semua itu cuma satu. Pergi jadikan semua bangsa muridku. Bapak Ibu, kondisi hari ini, kalau Anda melihat ya, ini mendekati akhir zaman, kondisi dunia mulai berubah. Indonesia belum banyak Bapak Ibu. Satu contoh yang paling bagus adalah di Katulistiwa. Saya hidup di Katulistiwa ya. Daerah yang hangat di Katulistiwa. Bisa terjadi mini tornado. Gimana caranya? Mini tornado di Amerika wajar. Di Swedia wajar. Inggris biasa. Gitu. Di Afrika yang paling bawah biasa. Tapi kalau di sini tengah, tidak ada tornado. Tapi di Indonesia 2018 ada mini tornado dan 2023 tornado mini terjadi di Jawa Barat. Orang bertanya bagaimana Pak caranya? Perubahan iklim akan mengubah itu semua. Nah kondisi ini Anda akan melihat ini di muka bumi sepertinya kita makin banyak maju ya. Anda harus mengerti Bapak Ibu. Tuhan menginginkan identitas diri yang pulih. Identitas diri yang benar di hadapan Tuhan. Identitas diri yang Tuhan berkati yang seperti apa. Anda harus mengerti Bapak Ibu kalau Anda melihat hari-hari ini. Identitas sorgawi yang Tuhan berikan kepada manusia adalah adil, baik, dan benar. Sebab engkau dan saya adalah posisinya sebagai pelaku. Engkau adalah sebagai seorang pesuruh kerajaan sorga untuk beritakan kabar baik kepada orang di muka bumi. Anugerah Tuhan limpah lebih dari cukup Bapak Ibu. Nah, hari ini kalau saya bertanya gitu ya, Pak, saya tuh melihat dalam riset tadi, riset lagi. Saya tuh meriset lagi, ternyata 80% sampai 85% dari riset yang saya buat tadi, saya mengerti kenapa orang ini bertobat, kondisinya tuh sama dengan kondisi saya. Yang 15 lagi atau 20% lagi berbeda. Ada orang di luar sana yang bertobat, ada. Tuhan pakai penginjilan saya untuk pertobatan, ada. Tapi 80% itu sama dengan background saya. Apa artinya? Kalau engkau bertobat dan engkau merasa bahwa Tuhan aku dipulihkan, engkau berdamai dengan hal yang gak enak ini. Tuhan akan pakai engkau untuk penginjilan. Bapak Ibu ini penting nih. Jadi kalau engkau terima gak enak, engkau dibully, engkau disakiti, engkau terima keluarga yang gak enak, yang kesulitan menekan engkau. Banyak orang kalau sudah terima begitu, dia berkata, aku akan pulih, aku akan kembali lagi tanpa Tuhan. Akibatnya dia waktu dia pulih, dia lupa, dia masih membawa sifat yang lama. Banyak orang Bapak Ibu tahu ya, kalau dia sudah
Dulunya miskin, jadi kaya. Waktu jadi kaya, wah dia bebas melakukan apapun. Sebab dia berkata, dulu aku miskin, aku bales sekarang. Bapak Ibu, ini hal yang berbeda. Tetapi kalau Anda berdamai dengan background Anda mengerti bahwa background itu adalah merupakan iblis membuat segala sesuatu. Tapi Tuhan datang untuk mendamaikannya dengan dia. Waktu engkau berdamai, ketahuilah anugerah Tuhan limpah lebih dari cukup dalam hidup ini bagi Anda dan saya.